Saya kira kalau kita bicara tentang ini, saya harapkan Anda tidak melulu hanya mengetahui pengetahuannya saja. Karena di samping pengetahuan yang harus Anda kuasai, ada sisi lain yang harusnya Anda kuasai dengan lebih baik. Ialah simpati. Yang kedua, bagaimana Anda memperlakukan seorang anak dengan kanker. Ya. Saya tidak mengatakan memperlakukan kanker anak. Khawatir kalau Anda terjerumus pada pemikiran jangan utamakan kankernya. Padahal yang harusnya diutamakan adalah anaknya yang bersamaan dengan kondisinya itu sedang ada kanker dalam tubuhnya. Sehingga fokusnya adalah pada anak. Ini adalah learning objektif. Saya diharapkan dari pembelajaran ini Anda mendapatkan pengetahuan secara komprehensif ya. Bukan hanya apa yang dikatakan seorang ahli bahkan dari textbook, tetapi bagaimana merangkum kalau satu disiplin ilmu berhubungan dengan disiplin ilmu yang lain ya. Yang kedua adalah practical skill. Saya berharap Anda nanti bisa membaca kondisi seorang anak dengan kanker dan bagaimana kita memperlakukannya untuk penanganan yang optimal dan clinical diagnosis. Bagaimana kita mengatur laboratorium, pemeriksaan apa secara berurutan sistematis sehingga tidak ada pemborosan. Karena seringkali yang kita jumpai di klinik, permintaannya tidak salah ordernya, bahkan pemeriksaannya, tetapi waktunya salah sehingga menjadi pemborosan. Oke, kontennya ada seperti ini, lalu kita mulai saja. Kira-kira nanti seputar ini ya materinya ya. Saya mulai dari yang sederhana pemahaman tentang kanker. Kalau Anda mendengar kanker boleh jadi pada kebanyakan orang mengerikan. Fatalitasnya tinggi dan tidak kalah penting obatnya mahal. Tidak bisa dipungkiri pengobatan kanker menduduki ranking tinggi untuk besarnya pengobatan. Di samping penyakit jantung tentunya. Dan yang tidak kalah mengherankan di bidang hematologi adalah nanti Anda pelajari tentang hemofilia. Kondisi yang tidak pernah disangka ternyata membawa ongkos bukan yang sangat tidak sedikit. Saya berharap memahami bahwa dalam tubuh ada keseimbangan. Setiap ada infeksi pasti ada upaya mengkonternya. Demikian juga kanker itu bisa terjadi setiap saat pada siapapun orangnya. Hanya kemampuannya mengalahkan induksi terjadi kanker itulah yang menang sehingga kanker tidak manifest. Dalam hal ini salah satunya bisa kita sebut di sini ada apoptosis. Ketika apoptosis gagal mengatasi defek pada DNA atau inisiasi terjadinya kanker, maka muncullah kanker itu. Konsekuensinya kalau Anda mampu mempertinggi kemampuan apoptosis pada setting terjadinya kanker yang tengah berlangsung, maka Anda akan berhasil mengatasi kanker itu. Kira-kira perang antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian Anda pastikan bahwa boleh jadi terjadi satu sel yang mengalami perubahan transformasi keganasan, maka dia akan berubah karakternya dan kemudian dia membentuk klon dan setelah membentuk klon membentuk massa kalau ia solid tumor padat. Pada anak tumor itu ya, kanker dibagi menjadi dua, solid tumor padat yang membentuk massa yang bisa Anda raba, bisa Anda periksa. Satunya lagi adalah kanker pada darah atau leukemia. Kemudian kalau massa seperti ini nanti akan membuat massa yang memudahkan Anda untuk mengenalinya, tetapi mempersulit pula Anda untuk mengatasinya. Karena ia sudah terbentuk klon yang sifatnya sama, ialah kemampuan berproliferasi melebihi dari sel yang normal, kemampuan membuat tatanan sosial untuk lingkungan sel menjadi sangat buruknya. Inilah perkembangan tahapannya sehingga akhirnya terjadi solid tumor dan itu butuh waktu. Butuh waktu itu menunjukkan bahwa semakin cepat waktu terjadinya kanker yang bisa Anda identifikasi, maka itu semakin progresif dan identik dengan prognosis yang kemungkinan besar buruk. Konsekuensinya, begitu Anda menjumpai kemungkinan kanker, tidak Anda harus segera melakukan penanganan. Sehingga jargonnya adalah dalam hal kanker, Anda harus menganggapnya sebagai ganas sampai terbukti tidak. Cara membuktikannya, pergilah ke
pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kanker atau tidak. Menunda berarti memperburuk prognosis dan memperbesar biaya. Ini kira-kira bedanya sel kanker kumpulan dan sel yang trauma. Tatanannya sudah berubah. Kemudian tentang kanker pada anak kita paham ya, tentu kita membandingkan dengan orang dewasa. Berbeda. Pada orang dewasa gaya hidup, pengaruh lingkungan, eksposur dari radioaktif dan apapun juga yang bersifat karsinogenik tentu lebih lama memapar dibandingkan anak-anak. Sehingga pada anak-anak umumnya ada blastoma, bukan karsinoma, atau mungkin juga sarkoma. Bahkan ketika kita sedang dalam kandungan pun sekiranya kita menderita suatu kanker, teratoma misalnya, itu pun bisa diidentifikasi. Sehingga kalau kita lahir mungkin kanker itu sudah ada di bagian badan kita. Ini perbandingan yang mencolok. Anda perhatikan responnya pada anak umumnya dengan kemoterapi atau modalitas yang mana lebih baik dibandingkan orang dewasa. Dan pada anak-anak ada beberapa kanker yang bisa disembuhkan. Pengertian disembuhkan adalah remisi. Remisi bukan berarti sembuh selamanya, melainkan suatu ketika boleh jadi karena takdirnya menjadi kambuh atau recurrent atau relapse. Sehingga pastikan kalau Anda memberi edukasi, oh ini sudah sembuh, sudah selesai kemoterapi, sampaikan catatan semoga senantiasa baik, bukan berarti menjamin sekali sembuh akan selamanya sembuh. Bukan sama dengan kasus demam berdarah, penyakit infeksi, sembuh ya sembuh. Kalau ini tidak seperti itu. Lalu WHO Global Initiative mencanangkan lebih dari 60% survival low middle income countries seperti Indonesia. Harapannya jenis kanker-kanker ini mempunyai survival lebih dari 60%, kesintasan survival, kemampuan bertahan bebas dari kanker atau meninggal karena kanker misalnya 5 tahun atau 10 tahun dari saja dia didiagnosis. Harapannya survival. Sekalipun angkanya tidak tinggi, hanya 60%, tapi mencapainya bukan main susahnya. Silakan nanti pelajari insidensi masing-masing kanker pada anak. Tapi ini hanya ilustrasi saja. Di tempat kita di hematologi ada registrasi kanker yang dilakukan secara mandiri. Pelajaran dari sini adalah kejadiannya makin meningkat. Ketika biayanya semakin ditekan pada kejadian makin meningkat, maka terjadilah problem. Tidak mungkin kita memberikan kemoterapi atau modalitas kadang-kadang hanya sebagian kecil saja, hanya separuh dari keharusan. Mengapa? Karena sifat kanker yang mudah membelah, cepat membelah, dan sekali beranak pinak dia menjadi sangat banyak, dan dengan demikian akan sangat sulit. Dan pastikan bahwa kalau Anda membicarakan kanker bukan hanya mengatasi kankernya. Ambil contoh osteosarkoma, kanker pada tulang yang mutasi karena ada tungkai, selesai. Saat itu iya, tetapi resiko relapse, resiko metastasis jadi selalu ada. Sehingga fokus kita bukan hanya menyembuhkan kanker, melainkan bagaimana menjaga kualitas hidup. Saya berharap paradigma Anda bukan hanya mengatasi dengan obat dan sebagainya, melainkan bagaimana kita berpikir sampai kualitas hidupnya tetap terjaga. Kejadiannya makin meningkat. Satu, ini kejadian di tempat kita ya. Ini adalah sebarannya. Yang terbanyak adalah acute lymphoblastic leukemia. Dimanapun di negara seluruh dunia, kanker anak terbanyak adalah ini. Dan ini kanker anak yang menjadi model karena penelitiannya begitu intensif, hampir semua negara melakukan penelitian sehingga jumlahnya sangat banyak, dan hasilnya walaupun belum baik untuk negara berkembang seperti Indonesia, tapi menunjukkan tren yang meningkat. Ini perlu dicatat. Pengobatannya pun tidak ringan karena apa? Membutuhkan waktu 2 tahun setidaknya. Anda bayangkan seorang anak 2 tahun tidak boleh bersekolah, dia tercabut dari teman-teman sekolahnya, teman-teman bermainnya, hanya untuk mengikuti kemoterapi, dan itu tidak lain hanyalah di suatu ruangan yang dia merasa sangat sunyi di sini. Sehingga pastikan Anda bisa meraba bagaimana penderitaan mereka. Kemudian juga ada retinoblastoma, tumor pada retina pada bola mata,
limfoma, kemudian neuroblastoma pada jaringan saraf simpatis, nefroblastoma atau tumor ada pada ginjal. Kemudian rhabdomyosarcoma pada otot serang lintang, ini leukemia juga, teratoma pada sel terminal atau osteosarcoma. Saya berharap foto ini jangan Anda bawa ke sana, cepat ke sana kemari, karena ini kasihan anak-anaknya. Ini adalah salah satu contoh. Mengapa tumor kepala pada kepala ada? Maka pemikiran kita kepala adalah tempat adanya otak-otak kepala dan semuanya bisa mengalami transformasi keganasan. Apa yang menjadi penyebab? Barangkali eksposur boleh jadi, barangkali familiar ada unsur itu. Karena ada kanker seperti ini, nanti kita bilang retinoblastoma, kemudian itu bisa familiar kalau itu bilateral. Sebab yang lain, ya defek genetik yang selada ada, ya tetapi defek genetik bisa saja muncul dengan segera atau bisa jadi muncul setelah ada eksposur berikutnya yang memprovokasi defek genetik itu. Ya. Kalau kita lihat di sini, lihat di sini, ini adalah gambaran setelah terbukti dari pihak limfoma. Anda namanya kanker kelenjar getah bening. Tentu Anda berpikir apakah tidak ada desakan pada saluran apa saluran makan, itu yang harus Anda pikirkan dan itu harus Anda buktikan secara PA patologi anatomi untuk memastikan jenis kankernya, secara imaging untuk memastikan seberapa itu sudah mendestruksi jaringan sekitarnya sehingga mengganggu pernapasan atau makanan. Ini takut. Perhatikan di sini selain mengubah bentuk wajah, tentu tidak hanya berhenti sampai di situ, ia bisa meluas. Tentu kalau sudah di kepala begini, perhatikan bagaimana otaknya, bagaimana fungsi bola matanya, bagaimana struktur nasofaring dan sebagainya. Semuanya progresif. Akankah kita mendiamkan? Jawabannya tidak. Tapi bisakah kita melakukan lebih jauh dari sekedar mendiagnosis? Bisa ya, bisa tidak, tergantung di mana kita berada, fasilitas dan antusiasme kita tentunya. Anda perhatikan ini, bergaya pakai topi segala, tumornya ada di sini. Ini walaupun sama dilihat tapi berbeda dengan di sini. Siapa yang membedakan? Anda sebagai klinisi pastikan, perhatikan ada tanda-tanda di sini, kulit bersisik. Ini adalah histiosis keganasan pada sel Langerhans atau bahasa histiosit yang fungsinya adalah mempresentasikan antigen. Pelajari lagi nanti menurut dia ada di sel, makrofag dan sebagainya. Ia bisa mengalami keganasan dan manifestasinya salah satunya seperti ini. Anda bisa jumpai splenomegaly, bisa jumpai fagosit dari sel darah sehingga apinya menurun, trombositnya menurun dan sebagainya. Untuk hal serupa ini saya berharap Anda tidak terkecoh. Ini bisa besar juga, tetapi ini kebetulan tumor jinak karena adalah hemangioma. Proliferasi berlebihan pada endotel sehingga memberikan gambaran serupa ini. Ini termasuk yang besar ya. Istilahnya kalau bayi lahir sering kita jumpai plak merah dan sebagainya, boleh jadi dia senada dengan hemangioma. Dan karena ini bukan keganasan, maka pada kasus ini sekalipun bisa tidak membutuhkan kemoterapi. Tumor otak nanti dokter dari radiologi saya kira akan lebih jelas mengenai tumor otak ya. Lalu ini yang saya sebut retinoblastoma. Ini adalah bentuk yang paling awal. Jadi strabismus juga ini. Saya punya satu foto tapi tidak menyenangkan kalau kita pandang. Anak dengan retinoblastoma bilateral kiri kanan, ibunya buta karena retinoblastoma, ayahnya buta karena mungkin trauma kita tidak tahu riwayatnya. Bayangkan aja, ibunya buta kedua belah mata, anaknya buta kedua belah mata, kemudian saya diobati membaik, kemudian relapse, dan yang dari mata kanan dia seperti buah anggur yang sangat besar, tidak enak untuk dipandang. Sehingga pastikan kalau ini sangat mudah disembuhkan. Anda menjumpai seperti ini, jangan pastikan anak saya kena lampu seperti mata kucing, seperti anak saya sakit. Bukan begitu tafsirnya, melainkan itu tanda awal dari keganasan retinoblastoma dan sangat mudah disembuhkan kalau secara ini bisa unilateral, satu bola mata kanan atau kiri, bilateral kanan atau kiri, bahkan trilateral.
bukan hanya bola mata, tetapi dia menembus sampai ke otak. Dan Anda tahu kalau otak sudah kena masalah serupa ini, tentu fungsi sentralnya akan sangat terganggu ya. Dan dia juga bisa infiltrasi ke sumsum tulang. Sehingga kalau dia sudah sampai ke sumsum tulang, kita anggap stadium lanjut. Stadium jauh, dan itu konotasinya juga prognosisnya buruk. Kemudian ini adalah neuroblastoma. Benjolan bukan hanya di sini, tapi di belakang telanga yang sini. Nah, ini juga ada benjolannya. Anda dimudahkan kalau Anda mengenali suatu keadaan pada seorang anak, Anda jumpai ini ragu naik seperti mata musang. Ini bukan bril hematom ya. Kalaupun suatu ketika ia diriwayatkan kepada Anda karena trauma, jangan berkecoh. Pastikan ada benjolan lain bentuk mukanya. Kalau bril hematom tidak akan mengubah wajah. Ini sudah stadium lanjutnya. Ini adalah neuroblastoma, tumor dari jaringan saraf simpatis. Umumnya predileksinya sebagian besar ada di atas ginjal, entah kanan entah kiri, tapi kebetulan pada kasus ini yang ditemukan di kepala. Lalu concern kita apa kalau menghadapi kanker pada anak pada umumnya dan pada kepala dan ginjal? Diagnosis saya kira Anda sudah diajarkan semuanya ya. Dan simptom kebetulan tadi dimudahkan ya untuk beberapa jenis kanker. Kemudian ini ukuran mengapa kita khawatir kalau makin besar makan mendesak jaringan sekelilingnya dan mengganggu fungsi atau bahkan membawa kedaruratan. Kemudian pastikan ini untuk tumor padat, maka yang memastikan diagnosisnya adalah dari patologi anatomi, pemeriksaan IHC, imunohistochemistry, IHK, imunohistokimia. Ini memastikan. Sehingga kalau Anda bisa mendapatkan fasilitas seperti ini, pastikan mendiagnosis kanker kalau itu tumor padat harus dengan PA. Kemudian pastikan pula sampai ke IHC atau IHK, pastikan pula panel yang dipakai adalah panel yang optimal. Karena fasilitas sering membatasi itu. Ini meyakinkan, tetapi apa artinya diagnosis PA yang canggih seperti itu kalau tidak senada dengan klinisnya? Kalau pun tidak senada dengan klinisnya, janganlah berselisih, melainkan selesaikan melalui diskusi bersama. Nah, kemudian bone marrow aspiration itu prosedur invasif mengambil sisum tulang, apakah ada penyebaran di situ. Khusus pada leukemia limfoblastik karena fokusnya ada di sisum tulang, maka ini tidak boleh tidak. Diagnosis didasarkan pada temuan di sini. Jika sel leukemia lebih dari 20%, maka confirm itu leukemia limfoblastik. Ini tidak kalah penting. Dari imaging kita bisa mengerti bukan hanya lokasi, tetapi seberapa luas dan dampaknya bagi jaringan sekitarnya. Tanpa ini semua kita hanya menduga-duga. Maka pastikan ini dari yang sangat sederhana sampai yang canggih, radionuklir juga dan sebagainya. Kemudian ini stadium tentu, karena intinya kita membagi apakah kanker ini termasuk jenis yang mudah diselesaikan atau sebaliknya yang sangat membandel atau berisiko resisten tinggi. Itu bisa dilihat favorable atau unfavorable berdasarkan profil PA, stadium dan sebagainya ya. Terapi untuk anak adalah seperti ini. Terapi seperti orang dewasa yang menggunakan targeted terapi molekular jarang sekali, belum ada. Nah, supportif karena ini memberikan suasana yang sangat menyulitkan bagi anak. Umumnya kemoterapi memberikan efek imunosupresif sehingga pemberian antibiotik atau yang lain menjadi sangat diperlukan. Prognosis tentu dipengaruhi ini. Ya. Hasilnya ada remisi, sembuh, tumor hilang, fungsi organ tidak ada yang terganggu, atau makin meluas kita gagal di situ atau relapse kambuh. Itu adalah perjalanan klinisnya. Yang ingin kita tekankan, mengatasi kanker kita tidak bisa sendiri. Karena maunya berhemat, maka kita selesaikan sendiri oleh divisi hematologi. Hematologi itu kan ilmu berhemat, sehingga namanya hematologi. Tidak bisa begitu, kita harus satu tim, ada hematologi anak, ada PA, dan di tempat kita, masyarakat kita ada social worker. Ketika ia dalam kesulitan keuangan atau problem dengan masyarakat, ialah yang menyelesaikannya.
sehingga tim ini menjadi penting. Saya harapkan kalau Anda bekerja di daerah, pastikan Anda membuat tim seperti ini sekalipun belum lengkap. Maka dalam evaluasi kita adalah respon terhadap ini. Secara kondisi karakter keganasannya dia termasuk tolerable, prognosisnya baik. Tetapi responnya buruk selama pengobatannya buruk. Salah satu penyebab respon buruk boleh jadi karena compliance kepatuhannya yang tidak baik. Maka edukasinya harus tepat, jangan sampai Anda mengatakan sesuatu maksudnya memotivasi, tetapi disalah tafsirkan oleh orang tua sebagai menakut-nakuti, sehingga orang tua membawanya ke alternatif dan itu menunda, berarti progres keganasan berlangsung terus dan menjadi makin jauh penyebarannya. Ini Anda pastikan dalam mengatakan sesuatu pada berikan dampak harus dihitung. Saya katakan tadi quality of life, ini target akhir. Ya. Anda perhatikan ini anak yang sama, semula seperti ini ketika datang, sekian hari dengan kemoterapi menjadi seperti ini. Tapi saya ada harapan untuk kanker. Waktu pertanyaannya, orang bisa ketakutan mendapatkan kemoterapi atau modalitas yang ada, khawatir nanti mudah demam dan sebagainya. Itu tidak salah. Tetapi dengan berikan kemoterapi, ia menekan sistem imun sekalipun ancaman kematian tinggi pada saat seperti itu. Tetapi harapan untuk mengeliminasi, mengeradikasi kanker bisa diambil. Tanpa kemo pada kasus tertentu akan sangat sulit. Mengapa? Karena kemo sistemik. Anda memberikan radioterapi itu adalah setempat saja, lokal di tempat tumornya itu. Kalau kemoterapi karena disuntikan pasti ini ada upaya tentu lebih luas. Lalu kita bicara kasus ini, tadi saya sampaikan. Kasusnya adalah mula kecil, membesar di semuanya rumah, ini sangat menentukan. Anda bekerja di puskesmas Vaskes 1, rujuk ke sana. Anda di Vaskes 2, maka Anda bisa melakukan pemeriksaan imaging sederhana. Saya kira konsul dengan dokter PA di situ, laboratorium klinik, Anda menjadi menjurus jadi mulanya kasusnya apa. Kemudian tidak cukup di situ Vaskes 2, karena untuk pemeriksaan IHC, IHK belum, saya yakin belum sepenuhnya ada, sehingga mestinya dirujuk ke Vaskes 3. Persoalannya ketika anak tidak mau karena alasan jauh, Anda jangan membayangkan seperti di sini saja Indonesia. Ketika pergi dari satu tempat ke tempat sangat dimudahkan di Jogja atau sekitarnya. Kalau Anda pernah ke Papua misalnya, saya ada di Asmar untuk pergi ke Manado sangat sulit, padahal itu yang terdekat. Ke Timika starter pesawat, uang dari mana? Di Timika pun belum ada LPA, belum ada yang lain. Itu salah satu kesulitan, maka pikirkan bagaimana menyelesaikannya. Sekiranya ada bisa kita rujuk ke Vaskes 3, apa yang dikerjakan di Vaskes 3 ini sekedar administrasi. Tentu karena itu kankernya pada anak, dirawat oleh onkologi anak bersama dengan bedah anak dan tim yang lain seperti saya sebutkan tadi. Lalu yang seperti kita lakukan rutin meminta CT scan. Maka kalau dari Vaskes 2 saya yakin sudah banyak yang memiliki CT scan, jangan lupa CT scan atau tadinya. Kemudian hasilnya dibawa dibaca ulang untuk second opinion, hasilnya ternyata pada kasus ini sesuai. Maka dilakukan pengambilan jaringan untuk pemeriksaan PA, spesimen lalu diperiksa. Di sini terlibat, ini terlibat, semua terlibat. Ini prosedur dari teman PA, nanti akan dijelaskan ya, supaya cepat mengetahui ada keganasan atau tidak terkait dengan rencana penanganan dari dokter bedah yang melakukan biopsi. Maka pada kasus keganasan padat, standarnya adalah pemeriksaan PA. PA bukan berarti nama umum, melainkan pemeriksaan PA yang appropriate. Di level tertentu mungkin hanya sebatas pemeriksaan morfologi jaringan, tentu tidak cukup. Ada banyak kasus yang meragukan, maka tentunya imunologi studi nyali pun belum cukup, panelnya harus lengkap dan bertahap. Kalau itu Anda lakukanlah, Anda menjadi lebih yakin. Lalu dari sini kita menentukan staging, karena protokol kemoterapi akan ditentukan berdasarkan stagingnya dan karakter temuan yang lain saat diagnosis ditetapkan. Kita
kita berikan pemberian kemoterapi, beberapa kasus membutuhkan pembedahan ya. Kita evaluasi, kemudian selesai kemoterapi kita mengatakan hasilnya remisi. Fisik tumor yang sebesar itu akan hilang. Fungsi organ sekitarnya baik. CT scan ulang, sisa massa residu tidak ditemukan. Maka kita akan berhasil. Bisa juga residu massa masih ada, sehingga partial remission. Belum sepenuhnya. Mungkin kita tambahkan kemo lagi. Ini adalah kasus kedua, seperti saya sampaikan di atas. Maka pertanyaan saya silakan nanti didiskusikan ya. Kira-kira kalau Anda akan merujuk karena pasien ini berhadapan dengan Anda, apa diagnosis kerja Anda? Ideal Anda harus menyebutkan nama diagnosis kerja atau diagnosis mati. Dahulu jarang sekali kita mendapati dari dokter umum rujukan dengan menyebutkan leukemia limfoblastik atau LLA. Sekarang banyak. Maka manfaatkan kemajuan teknologi dan keterbukaan teknologi tentu bisa meningkatkan performa Anda ya. Pikirkan juga karena ini bukan hanya masalah kanker pada anak, melainkan bagaimana anak itu seberapa menderitanya, bagaimana pengaruhnya pada keluarga. Adakah ayah dan ibunya menjadi bercerai karena ada anak yang seperti ini, anak ini mengakhiri hidupnya karena frustasi. Pikirkan ya. Ini baik karena kita tidak hanya menguasai ilmu, tapi mengerti bagaimana ilmu itu harus kita gunakan. Berikutnya, ini bagi saya sukses karena seperti ini sangat menakutkan. Kira-kira menurut Anda kunci suksesnya di mana? Tentu tidak ada jawaban yang salah ya. Sehingga silakan dikembangkan supaya Anda bukan hanya cerdas dalam artian kognitif, tetapi juga ya simpati Anda, emosional Anda ikut melengkapinya. Ini adalah situasi di masa lalu, barangkali 10 tahun yang lalu. Tidak menyangka bahwa mereka bisa seperti ini. Tentu di balik senyum mereka itu ada kegetiran atau kegelisahan mengenai ke depan. Karena di antara mereka ada juga cerita yang gagal. Dan siapa orang yang tidak khawatir tentang itu. Tapi mereka tidak menampakkan itu. Beberapa mencari hiburan, beberapa berteman, dijodohkan oleh senasib. Maka kita menjadi yakin bersama kesulitan dan kemudian. Kalau kita ingin menyelesaikan kesulitan itu bersama penderitaan dan kemuliaan, kalau kita menganggap bahwa kita punya rasa bersyukur sekalipun dalam kondisi yang menderita. Dan tentu saja dalam berusaha bersama mencari pengobatan akan dimungkinkan mendapatkan persahabatan. Saya kira itu. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan 25 menit ke depan. Tidak ada. Kalau tidak ada, pastikan Anda belajar lebih baik ya. Mereka kadang tidak membutuhkan apa yang namanya kemoterapi, tidak membutuhkan dan sebagainya. Maka pastikan Anda mempunyai pemahaman bagaimana kalau Anda sudah merasa susah payah, biaya mahal, mendiagnosis kanker secara akurat, tiba-tiba orang yang tidak mau diberikan kemoterapi atau modalitas seperti yang Anda inginkan. Akankah Anda marah? Apakah Anda akan menyesal? Apakah Anda merasa diremehkan? Saya kira itu kematangan kita yang harus menjawab ya. Yang kedua, pikirkan walaupun itu bukan anak kita, bukan aliran biologis kita, tetapi itu adalah ladang untuk mendapatkan ya kemuliaan karena pahala yang diberikan sekiranya kita ikhlas. Saya kira demikian. Tidak ada pertanyaan. Sesi berikutnya, mohon silakan supaya nanti saling melengkapi ya. Oke, baik, selamat siang. Perkenalkan saya Imawan dari Departemen Bedah. Saya akan ditambahin ya. Sebetulnya saya bukan spesifik di bedah anak, saya di bedah umur. Kebanyakan pasien saya adalah pasien dewasa. Ya. Saya diberi waktu untuk memberikan kuliah ini. Kita banyak ngobrol aja nanti. Oke, ini ada 9 gambar. Ini buat pancingan aja dulu ya.
kira-kira bisa beda tahu nggak penyakitnya apa aja? Gambarannya mirip-mirip nggak? Ya, 9 gambar ini diagnosisnya berbeda semua. Jadi kalian besok akan menemukan klinis pasien yang mirip-mirip seperti ini. Dan kemampuan kalian untuk melakukan anamnesis, misalnya fisik yang perlu kanun ini. Oke, karena ini bahasanya adalah head and neck, ya, jadi kita bahas dulu, kita harus tahu dulu anatominya. Bedah tuh enak kok. Kalau kalian lupa itu anatomi bukan atlas lagi. Sampai sekarang saya masih begitu. Gak mungkin saya bisa ngapalin semuanya. Cuma kalian paling nggak tahu ada apa sih di leher tuh. Di situ ada airway, ya, di situ ada arteri besar itu ada pulmonis, arteri pulmonis, ya, ada vena jugular segala macam. Di situ ada esophagus, ya, itu yang di leher, belum yang di kepalanya sendiri. Ada kelenjar mayor, minor, ya, ada lidah, ada segala macam ada. Kepala dan leher adalah organ yang menurut saya operasinya paling rumit. Ada salah dikit kelihatan langsung, ya. Misalnya ada bleeding nggak terkontrol, bulging, airway ketekan, udah apnu pasiennya, ya. Saraf senggol dikit serak, bisa juga, ya. Jadi kalian harus tahu dulu anatomi kan, udah tahu berapa? 3. Anatomi udah ahli kan, besok bisa dibaca-baca lagi. Oke, ini yang kemarin tutorial lama saya. Ada kan saya lihat kurangnya. Baru udah saya kirim untuk level di leher. Ya, jadi level-level di leher itu dibagi oleh memorial sloan catering. Ya. Di situ bisa dilihat level 1 misalnya dia penyebaran dari mana, level 2 dari mana. Kira-kira bisa untuk menggambarkan. Kalian ketemu pasien sebenarnya di level 5, pasiennya serak, imisen. Kira-kira arahnya kemana? Nanti kita bisa melakukan usaha fisik sesuai itu, usaha penunjang sesuai dengan keluarnya. Oke, jadi sejak pasien datang itu sebetulnya kalian sudah bisa mengira-ngira. Ya. Lalu kita lanjutkan dengan anamnesis. Harus tahu dulu umurnya. Anak yang datang umur 6 tahun dengan yang 18 tahun dengan yang sudah 40 tahun itu pasti lain-lain. Lokasinya di mana, konsepnya, membesarnya cepat atau lambat, mobilitasnya, dia mobile itu bergerak atau yang bisa digerain. Kalau kamu gerain, sebadannya gerak, bisa. Ya. Terus ada perubahan nggak? Misalnya ada kayak misalnya hemangioma, pernah lihat? Hemangioma belum? Jadi kalau misalnya kalian bisa nemu, kalian tekan, dia kempes, kalau dimin lagi dia ngembang lagi. Seperti yang seperti itu, ya. Itu ada perubahan dari kondisinya itu. Terus kalau ada masalah di leher, jangan lupa dilihat intraoralnya, mungkin dari hidungnya, mungkin dari telinganya, ya. Karena itu biasanya satu kesatuan. Misalnya yang membesar itu limfonodi, mungkin ada masalah di tempat lain. Oral hygiene-nya, terus ada pain enggak, ada serak enggak, nanti bisa dibaca sendiri yang lainnya, ya. Kalau yang untuk anak-anak yang tobacco smoking mungkin orang tuanya mungkin, ya. Oke, setelah anamnesis yang lengkap, terus kita lakukan urusan fisik. Urusan fisiknya leher, ya, yang paling ada di depan, ya. Kita bisa mulai periksa dari tiroidnya. Tiroid waktu menelan, ya, menelan dia akan naik. Kalian bisa pegang ini sekalian dengan limfonodinya, ya. Limfonodi sesuai yang tadi, ada beberapa level tadi kan. Nekannya jangan, udah pernah memeriksa limfonodi? Udah. Menekannya jangan yang apa kita nyebutnya firm, bukan yang kenceng, tapi enggak yang kalau cuma nempel-nempel kan ngeri, ya, makanya dilihat yang
mantap. Ya, bisa kita inspeksi dulu lalu kita palpasi, terus dinilai nodinya ada berapa jumlahnya, berapa, lokasinya di mana, mobile atau enggak, nyeri atau enggak. Ya. Juga bisa di preaurikular, di sumatrikular, supraorikular. Tadi yang saya sampaikan, ya, tempatnya, ukurannya, bentuknya, konsistensinya, ya. Fluktuasi ada pulsatil enggak? Kalau pulsatil berarti mungkin pikirannya bisa paravaskuler. Jangan buru-buru ada benjolan terus mau kamu operasi. Tahu-tahu aneurisma, sudah aneurisma. Ya, temperaturnya gimana? Kalau anak mungkin dia ada ke arah infeksi mungkin, ya. Transluminasi mungkin isinya apa? Mungkin kistik, bisa fluid juga bisa ke arah vaskuler. Ini buat gambaran kasarnya aja. Apalagi ini anak-anak ya. Kira-kira biar yang harus kepikiran kalau pasiennya adalah anak-anak yang datang adalah kongenital. Kongenitalnya kira-kira apa tuh posisinya? Posisinya di mana? Kalian bisa ngira-ngira. Ada lipoma, ada branchialisis, ya, Staphylococcus. Lalu infeksi, ya, limfadenitis. Banyak banget biasanya anak-anak limfadenitis. Tiroiditis ya agak susah itu menilainya. Neoplastik tadi yang dijelaskan Dr. Pujo ya, limfoma anak-anak paling sering limfoma itu. Terus post trauma, anamnesisnya harus tajam. Sebelumnya kenapa? Tahu-tahu dipukul, ada FT nggak tahu ya kita, atau mainan sama temennya dipukul pakai kayu, ternyata di riwayat trauma. Kalau ada riwayat trauma harus pikiran juga. Ya, atau itu cuma hematom aja. Oke, sampai sini sudah. Lanjut ke penunjang. Penunjangnya bisa dipilih, nggak semuanya harus dikerjakan. Ya, boros dan apa nggak perlu. Tergantung kita mau nyari apa. Nah, kalau yang paling minimal invasif ya USG. Bisa CT scan kadang kalau kita mau melihat ketibatan tulang, MRI kalau misalnya di soft tissue, CAT scan kalau kita mau nyari misalnya mau ada dari apa occult metastasis, ya, metastasis yang tidak terlihat, klinis nggak teraba, bisa. Lalu histopatologi atau sitologi, untuk pemeriksaan awal kita bisa melakukan FNAB atau AJH, aspirasi serum halus. Kalau itu masih belum jelas, kita mungkin bisa melakukan core biopsi. Kalau nggak jelas lagi, misalnya dalam atau butuh kedalaman tertentu, mungkin kita perlu insisi biopsi atau eksisi. Oke, untuk diagnosis dan terapi, semua tergantung dari diagnosisnya. Kalau arahnya dia ke ganas, berarti tadi yang saya sampaikan Dr. Pujo, saya harus tahu dulu yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, tipe diagnosis, ya, dari klinis, radiologis, dan histopatologis. Sudah tahu jenisnya, sakitnya apa. Kalau ini kita membahas kanker, berarti harus tahu diagnosis dan kalau hubungannya dengan staging. Staging itu menentukan terapi apa yang mau kita lakukan. Ya. Nah ini materi ya tambahan saja. Jadi saya jarang untuk kasus ini pada, terutama pada anak. Kalau dewasa ya cukup ada beberapa, cuma agak berbeda. Ya. Jadi kalau yang di bedah tanyakan rhabdomyosarkom. Kalau yang kayak tadi limfoma itu dari bedah hanya untuk diagnostik. Ya. Limfoma penuh di leher kanan kiri, apa perlu kita bersihkan, kita diseksi KGB kolilateral? Nggak perlu, karena terapi tahunya adalah kemo. Kita yang penting adalah dapat sampelnya. Tapi terapi utamanya adalah di kemo, atau mungkin perlu disinar. Nah, kalau yang ini rhabdomyosarkom ini
dia adalah tumor dari apa? Otot parietal. Oke, dari mesenchymal origin. Kasusnya ada cukup banyak ya. Kalau di sini paling banyak setahu saya head and neck. Jenisnya ada macam-macam, embryonal, alveolar, ada pleomorphic, ada kalau satu lagi saya lupa. Gejalanya apa? Ini yang repotnya, asymptomatic mass. Ini bisa kalau dilihat ini ya, head and neck 25%, genital urinary 22%, ekstremitas 18%. Yang saya sering temui adalah yang ekstremitas. Kalau yang di mata kayak tadi yang saya sampaikan dokter Pujo biasanya dokter mata. Yang di daerah sinus, sinonasal bisa mengerjakan THT. Ya. Asimptomatik. Biasanya dia mulai menunjukkan gejala kalau sudah ada proses dari mass effect-nya itu. Posisinya di mana, kira-kira neken apa, misalnya di medial paha nih, makin membesar, tahu-tahu kakinya, distalnya jadi biru, kalau lemes atau kesemutan, mungkin ada gangguan vaskuler di situ. Jadi lihat letaknya di mana, dekat situ ada apa. Biasanya gejalanya sekitar itu. Oke, pre-treatment clinical staging. Ya, ini kita harus tentukan dulu ya, tempatnya di mana, ukurannya berapa, derajat invasinya, nodal status. Ingat-ingat kalau yang ganasan biasanya TNM. Ya, tumor size, nodal statusnya, atau metastasisnya. Ya, kita clinical staging kita tahunya cuma bisa dari klinis dan pemeriksaan badan usaha fisik aja. Ini contoh. Karena saya jarang ngurusi yang head and neck. Contoh untuk MRI di ekstremitas. Bisa dilihat ya. Kalian butuh pemeriksaan apa? Balik lagi sesuai kebutuhan. Kita mau nyari apa? Dan penyakitnya ini kira-kira kalau misalnya nyebar atau apa, larinya kemana? Itu yang baru diperiksa. Imaging, CT atau MRI. Kalau lihat soft tissue yang kira-kira masih mobile jauh dari pulang ya enak pakai MRI. Cuma lama antrinya maksudnya. Evaluasi of metastatic disease, begitu udah tahu kira-kira ganas, kan harus cek status M-nya. Metastatiknya itu kemana? Ngeceknya paling bagus dengan CT scan. Cuma mungkin karena keterbatasan biasanya kita cuma ya ada ronsen atau USG abdomen. Tapi kalau ada yang mencurigakan bisa kita lanjutkan dengan CT scan. Terus harus dievaluasi juga lymph node, regional, and distant lymph node. Dari klinis tanya ada benjolan lagi nggak di tempat lain? Sekalian periksa. Kalau misalnya head and neck, masalahnya di kasus head and neck ya, atau limfonodia di inguinal, masuk regionalnya nggak? Regionalnya, kalau kasusnya head and neck ya keluarnya bisa di leher. Kalau keluarnya sampai di inguinal berarti sudah distant metastatik. Ini akan berubah staging dan berubah terapinya. Mau kita operasi sebersih-bersihnya udah nggak ada gunanya karena sudah sampai. Oke, jadi harus diambil. Kalau misalnya dari sini kan nggak cuma dari klinis, ambil juga diperiksa. Ternyata positif, ya sudah stadium 4. Oke, prinsipnya kalau operasi terutama kalau anak-anak ya, kita ada multidisciplinary tumor board ya, MDT. Biasanya kita berdiskusi, ada kasus seperti ini, klinisnya seperti ini, sudah dibiopsi hasilnya begini, tindakan selanjutnya apa, nanti kita rembukan. Mungkin radiologinya mungkin butuh yang lebih jelas, melokalisir tumornya. Terus nanti mungkin dari hematologi melihat nanti kemonya ini, terus sinarnya kira-kira mau kapan, itu bisa. Terus nanti misalnya ada juga yang mungkin perlu dengan rehabilitasi medik ya, nanti
mungkin ada masalah ini di kemudian hari bisa dirembuk. Jadi biasanya rembukan, terutama untuk yang kasus-kasus sulit, tapi nggak semuanya, karena nggak mungkin dengan kasusnya kalau semuanya terus dirembuk. Kalau saya pasti selalu dengan dokter radiologi dan patologi anatomi. Ya, terus kalau ini untuk kasus yang ini radiomyosarkom bisa dilakukan biopsi. Kalau misalnya nggak bisa diambil utuh, misalnya tumornya ukurannya 5 cm, nggak bisa kamu ambil utuh 5 cm gini, ya sudah biopsi aja, mau tahu aja benjolannya apa. Nanti habis itu baru mungkin perlu kemo atau apa. Ya, terus lokasinya juga bisa dilakukan endoskopi. Kalau tumor-tumor yang misalnya di kantong kemih atau di prostat vagina. Ya, primary resection itu menjadi prognostic faktor. Tumornya bisa kamu 5 cm tadi bisa dibersihkan, dengan yang cuma bisa kamu ambil misalnya 3 cm, sisa 2 cm, nanti prognosisnya akan berbeda. Sisanya itu bisa berkembang lagi atau bahkan metastasis. Jadi goalnya dari surgical resection, complete removal of tumor with surrounding margin of normal tissue. Jadi misalnya tumor 5 cm, nggak cuma 5 cm ini yang diambil, tapi dengan margin bebas tumor. Yang dilihat mata kita sama yang dilihat di mikroskop itu nanti akan berbeda. Menurut kita sudah bersih, tapi ternyata kalau dilihat di mikroskop ternyata jaraknya terlalu dekat atau ternyata masih ada tumor. Makanya kita ambil dengan margin bebas tumor. Bebas tumor itu berarti ya dengan jaringan sehat di sekitar. It's surrounding margin normal tissue and without loss of form and or function to the patient. Misalnya dioperasi diambil dikit, kemo mengecil, terus bisa dioperasi lagi. Ya udah kita operasi lagi kalau bisa. Asal misalnya tidak mengenai pembuluh darah besar, tidak kena saraf. Ya. Kalau cuma sekedar mau ngambil, amputasi aja selesai. Kan begitu caranya. Ya. Ini contoh, ini bukan kasus saya, ini yang MRI tadi saya nyari di jurnal. Jadi bisa dilihat ya, itu kenapa kulitnya diambil, kalian tahu nggak? Tadi yang MRI-nya yang di pojok tadi, ini kasusnya. Jadi itu kulitnya diambil karena kulit itu adalah bekas dan melakukan biopsi. Biopsi misalnya kamu incisi biopsi atau kamu melakukan core biopsi, ditakutkan terjadi spillage dari tumornya, makanya bekas yang belum. Kalau mau melakukan biopsi itu harus tahu kira-kira besok kalau dioperasi yang mau diambil mana. Lubang bekas biopsinya harus terangkat, itu diambil sampai besar dengan masih menyisakan struktur itu apa ya, dialis mungkin ya. Nah, itu diambil dengan margin bebas tumor. Nah, nanti dari bacaan patologi anatominya bisa dilihat mikroskopik negatif, mikroskopik positif, atau ada gross residual disease. Kalau kalian pernah baca R0, R1, R2 itu masih. Ya. Kalau misalnya tidak bisa bersih, bisa kita taruh klip yang nanti bisa terlihat di video. Oh, yang belum bebas di jam berapa? Saya belum jelasin. Jadi kalau tumor begitu, ngambil begini, ya kalian harus ngasih marking. Ya, apa? Di kranialnya, kaudalnya, anterior, posterior. Nah, nanti ketahuan. Oh, yang belum bebas di kranialnya. Kalau misalnya kemudian hari mau dioperasi lagi, kranialnya aja yang diambil. Ya, yang lainnya kan sudah bebas. Cuma yang kranial yang belum. Bisa ditinggal klip untuk tahu kira-kira kalau besok mau dioperasi lagi mana yang mau diambil. Kalau nggak bisa dioperasi mungkin bisa untuk mengarahkan radioterapi. Oh, yang ditinggal klip ini yang kemarin belum bersih. Nah,
Lalu ini untuk surgical timingnya ya, ada yang pre-treatment re-excision. Jadi dia ini sudah dilakukan biopsi, tapi nama dokternya mungkin belum kepikiran kalau ini suatu ganasan, jadi di biopsi aja. Terus misalnya dikirim, ternyata ganas dikirim, terus lakukan eksisi luas tadi ya. Pre-treatment re-excision, jadi treatment utamanya nanti habis ini adalah sebelum kemoterapi. Terus misalnya ada limfonodin, nah di kaki ya, kalau di kaki kan limfonodin bisa diinguinal. Di sini ada 5 itu oleh apa? Apakah perlu diseksi inguinal, diambil semuanya? Nah, itu bisa nanti disampling itu satu, terus nanti bisa kalau waktu sinar bisa bersinar. Lalu ada juga yang delay primary excision ya, jadi misalnya awalnya belum layak untuk dioperasi ya, di kemo dulu, terus nanti dilihat dinilai dengan CT atau MRI mengecil enggak, aman enggak kalau misalnya diambil luas gitu ya. Menilainya tidak hanya secara klinis tapi juga harus dengan radiologisnya. Ini ya dikit-dikit aja ya. Ini contoh salah satu oncological emergency, paling sering adalah PCSS ini ya, kena nafas bronchial syndrome. Dia seringnya adalah karena keganasan. Jadi yang kena kapal belum pernah pegangnya, cuma kayak selang. Tahu selang tanaman? Nah ini jauh lebih empuk. Ya, dia bawa darah kena kapal kan arahnya ke jantung ya, yang kena kapal superior, ada kena inferior. Kalau ada sumbatan di situ, berarti kan ada masalah di cardiac outputnya. Aliran yang masuk kurang, berarti yang keluar juga sedikit. Ini di logika aja lah. Ya, misalnya ada benjolan di situ, aliran darah balinya kurang, atasnya jadi bengkak, ya. Jadi bengkak segala macam sampai edem, bisa sampai cerebral edem, bisa iskemik, bisa herniasi, bisa mati. Ya, paling sering karena lung cancer, limfoma, metastasis ke mediastinum. Jadi tumor misalnya tumor dari mana, payudara misalnya, lari ke mediastinum bisa. Primary dari mediastinal tumor, limfoma, lipotimoma, segala macam. Bisa juga non malignan, bisa dari infeksi dan lain-lain gitu ya. Dan simptom paling sering ya sesak biasanya karena bisa serak, mukanya bengkak. Ini bisa dibaca. Ini grade-nya. Jadi nggak semuanya itu langsung, ini udah langsung butuh tindakan segera, enggak. Kalian bisa lihat. Saya masih bisa lihat dari grade-nya ini. Radiological paling awal ya, X-ray paling kalian bisa melihat ada sesuatu di sini. Pengen tahu lagi lebih lanjut pakai CT scan atau MRI. Saya bisa tahu tempatnya di mana, ukurannya berapa, kena kapalnya ukurannya dan tinggal seberapa. Ya. Untuk treatmentnya tergantung dari jenisnya. Biasanya seringnya sih limfoma ya. Kalau misalnya dia limfoma belum pernah dilakukan biopsi, bisa mungkin lakukan biopsi dulu. Kenapa? Kalau sudah kena radioterapi, biasanya jaringannya nekrotik, nanti, ya, itu akan lebih susah lagi untuk dilakukan biopsi. Ini biopsi tidak ketemu jenisnya apa ya. Jadi kalau bisa ya sebelum di radioterapi diambil dulu. Lalu yang bisa kalian lakukan ya, sedang patient pakai oksigen, ya. Steroid diuretik sangat membantu. Treatmentnya tergantung tadi ya, jenisnya apa. Bisa radioterapi, kalau misalnya udah ketemu jenisnya NHL, udah langsung kemo, bisa langsung mengecil. Atau kalau nggak bisa semua, mungkin kita perlu operasi. Mungkin cuma di depan, ya. Atau mungkin butuh di bypass. Daripada torak mungkin bisa melakukan bypass. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada mungkin bisa kayak minus itu ya sampai dengan kayak